Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Sis Pebble belum semangat pagi. Sis Pebble semangat pagi. Selamat pagi. Semangat. Puji Tuhan, semangat semua walaupun hanya 8 orang. Kita mah 9 orang. Tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Selamat Bu Tina. Bu Tina selamat ya. Iya, begitu. Iya. Selamat ya. Coba. Kata orang lain cucunya kayak Pak Surya, mukanya gendut, gemuk. Iya, betul. Bu Tina. Saya sendiri belum ngeliat tuh encinya tuh lagi ngamuk-ngamuk pengen ngeliat katanya. Ya. Walaupun kita hanya 9 orang, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ada amin? 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita satu dalam doa. 9, Bapa yang dalam surga, dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu terjadi pada sore ini Bapa. Di mana tim doa Galilea Blessing Ministry, kami akan memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran Bapa. Bapa, kami mohon padamu ya Bapa, Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kau urapi kami semuanya, agar kami keluar dari Zoom ini mendapatkan berkat yang luar biasa daripadamu ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Bapa. Biarlah pewahyuan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Sehingga kami semua mendapatkan rema dari pesan-pesan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Silakan Pak Dani untuk pujiannya. Terima kasih. Kami datang pagi ini di hadapan-Mu ya Bapa, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu yang selalu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan dan kekuatan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku
Tuhanku. Dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan nyatakan di hadapan Tuhan semua berkat. Kalau bukan karena kasih dan kemurahan-Nya, kita tidak ada hari ini. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini, terima kasih Yesus, semuanya karena-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup terima kasih terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kau teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku menaikkan syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk hari ini. Kau berikan ku hidup, untuk nafas hidup yang Kau percayakan bagiku. Hari ini yang ku muliakan-Mu. Ya, satu pujian yang sangat indah sekali. Berkat kemurahan-Mu, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih pada. Baik, untuk selanjutnya kepada Bunda Yuni untuk doa pembuka, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami semua Tuhan, hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini dalam Galilea. Engkau berkati urapi kami semua anak-anak. Beri kami sehat sempurna sukacita dalam hidup. Engkau urapi Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Amin. Semua peralatan yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi semua. LN, WiFi, internet, semua peralatan yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi, agar semua bisa kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bunda Yun. Untuk selanjutnya saya persilakan kesaksian pujian dari Bro Ril. Sudah siapkah? Silakan Bro Ril. Tidak ada kesaksian, belum? Oh, belum. Ya. Oke. Ada. Yang lain mungkin ada berbagi, Sis Pebble. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih buat dukungannya, buat doa-doanya, buat pertolongan Tuhan. Ya, saya kemarin nggak jadi cabut gigi karena kotanya udah habis. Tapi saya percaya Tuhan tolong. Hari ini tadi aku udah ke puskesmas. Jam 4 lewat kita udah sampai ke sana, jadi tungguin, terus akhirnya cabut gigi, tapi katanya 2 minggu lagi akan difoto dulu, mau lihat ada akar-akarnya enggak. Saya percaya semua itu pertolongan Tuhan.
saya mau bersaksi kemarin sempat hilang kontak sama Albert gitu kan. Saya cuman takut aja kalau dia tuh kenapa-kenapa. Kan sebulan yang lalu kan dia pernah kayak nggak sadarkan diri. Jadi saya rasa takut gitu kan. Akhirnya saya nekat dan saya tidak tahu tempatnya dia ada di mana. Pokoknya saya taunya di Tanah Merah. Tanah Merah itu kan di Kelapa Gading paling ujung sekali. Nah, itu saya naik ojek dengan kata lain tuh aku nggak tahu tempatnya di mana gitu kan. Nggak ada kontak gitu kan. Tapi akhirnya aku diingatkan tabah ya kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya saya cari-cari kos-kosan ini, di situ kan kos-kosannya banyak sekali, jadi saya nggak tahu di mananya gitu. Kata tukang ojek bilang, udah Bu pulang aja karena mau cari di mana juga nggak tahu karena kan kita nggak tahu RT RW-nya. Ya udah deh, tapi saya nggak putus asa, aku nggak kecewa, tapi saya bilang ya udah antar saya sampai di depan aja, nanti saya tinggal pulang. Coba pelan-pelan nanti saya coba kontak dia lagi atau bagaimana. Puji Tuhan belum sampai kita mau keluar itu aku lihat dari kejauhan ada dia lagi menunggu kendaraan gitu kan. Nah aku bilang oh puji Tuhan dia nggak apa-apa gitu kan. Berarti memang nggak ada apa-apa karena kan kita khawatir gitu, takut gitu kan, takut dia kenapa-napa karena nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Itulah karena pertolongan Tuhan bisa mempertemukan. Kalau dia nggak pulang dulu, katanya dia bilang tadi saya pulang ketinggalan HP. Kalau misalkan dia nggak ketinggalan HP tuh dia nggak pulang, itu pasti saya nggak akan ketemu tuh, nggak akan bisa ketemu gitu kan. Tapi karena dia ketinggalan HP, dia balik lagi dan dia tunggu kendaraan lagi, puji Tuhan bisa ketemu saya. Itu pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan aku nggak bakalan bisa ketemu. Makasih buat dukungannya Pak Dhani semuanya. Ya. Tuhan Yesus berkati. Jadi ada pembicaraan dong tadi waktu pertemuan gimana Bu Febe? Bu Febe? Oh. Udah baikkan lagi. Udah baikkan lagi kan? Iya baik sih baik, tapi dia mau kos aja gitu loh, nggak mau di rumah, itu aja. Biar dia. Ya, baik, kita doakan ya agar pemulihan keluarga bisa bersatu kembali, Sis Febe. Ya baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Tina. Kesaksian sudah mendapatkan cucu yang cantik. Berapa ini Bu Tina? Ya. Cucu keberapa? Waduh, saya juga bersyukur banget sama Tuhan Yesus ya. Nggak disangka gitu. Emang sih kami pengen punya cucu, tapi yang lebih kepengen kami dari anak kedua karena dia anaknya baru 1. Jadi coba yang kedua itu, tapi dia belum dapat gitu anak kedua. Jadi yang dapat itu yang pertama. Ya anaknya udah 3. Padahal waktu dia hamil si Beta itu kena COVID sampai 3 kali ya. Aduh, saya udah cuman berdoa aja sama Tuhan. Tapi anak itu bisa lahir dengan tubuh yang sehat, sempurna, gemuk ya. Nggak ada deh kekurangannya sih kalau kita lihat dari sekarang sih babynya gitu. Lucu lagi bisa. Aduh, baru lahir aja udah gesit banget gitu kelihatan. Saya sih belum lihat ya cucu-cucu nih si Audrey sama si Jadi. Ayo Oma kita lihat. Tapi belum lihat, nanti nggak boleh saya ke sana sekarang, susah ya ke rumah sakit, mesti PCR segala gitu. Nanti hari Jumat dia pulang. Dan saya sungguh-sungguh berterima kasih buat dukungan doa dari saudara-saudara semua. Meski bagaimana waktu dia hamilnya, tapi Tuhan Yesus tolong dia. Dulu kan lagi hamilnya itu dokter perkirain anaknya kakinya kurang seminggu. Jadi umur kakinya itu kurang seminggu. Lalu badannya itu udah sehat. Tapi lahir mah dengan tubuh yang sehat, kakinya juga sehat, bisa nendang-nendang gitu ya, lucu banget kan. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan untuk kasih karunia Tuhan buat kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu. Ya, kita sapa dulu Ibu Lydia. Ini ada Mac Paul Politon, siapa nih?
Selamat sore Pak Mac Paul. Nah, itu teman saya. Oh ya. Shalom. 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 Bro Paul, selamat sore. Ya. Tuhan, sore. Salam kenal ya. Ya, silakan memperkenalkan diri, dari mana? Ya, baik. Ini saya seperti disampaikan oleh Bapak Hairil Tarore tadi. Saya temannya beliau. Saya dari Manado. Oh, selamat baku dapat orang ya. Tepatnya ada di Desa Pontak ini, Desa Pontak. Desa Pontak ya. Iya. Desa Pontak Minsel, tapi domisili di Manado. Malam ini ada pulang kampung ini. Ya. Ya, selamat datang, selamat baku dapat orang ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Pak Dudung. Selamat sore Pak Dudung. Sudah habis operasi ya Pak Dudung ya? Iya, selamat sore. Salam Puji buat semuanya. Ya. Besok mungkin pulang ini udah selesai saya operasi. Selamat sore Besok Pak Dudung. Ya. Pak Paul nanti tolong bisa ikut terus ya. Nanti kita doain ya Pak Paul ya. Ada kebutuhan doa apa nanti kita doakan Pak Paul. Pak Dudung sehat banget kelihatannya. Pak Dudung kayaknya nggak kayak dioperasi itu. Iya. Iya. Mukanya cerah, sehat, puji Tuhan. Iya. Ya, Pak Paul, silakan mungkin ada mau yang sesuatu disampaikan. Puji Tuhan, tentunya terima kasih juga Pak Hairil Tarore yang boleh buka link ini dan saya boleh masuk. Ya, boleh tahu dengan Pak Gembala ya ini. Ya, saya Denny Mande, Pak. Oh, Bapak Mande. Ya. Dari Manado juga, ini teman real dari SD kita. Oh iya. Dari SD, ya. Ya, saya dengan Pak Ril satu jemaat di Gemim di Sario di Manado. Oh iya, satu jemaat ya. Nah, kami satu jemaat, ya satu gereja juga, satu dalam persekutuan juga di bapak-bapak. Oke. Jadi teman-teman silakan yang mau sapa-sapa, mau tanya Pak Paul supaya katanya kalau nggak kenal nggak sayang nih Pak Paul nih. Ya, panggilannya Pak Mac bukan Paul. Oh, Pak Mac ya. Pak Mac ya. Iya. Saya lebih akrab. Iya. Saya pikir ini orang barat dari mana nih, orang bule dari mana ini? Soalnya namanya Mac Paul ya. Selamat bergabung Pak Mac. Terima kasih sudah dapat bergabung bersama terima kami. kasih sama-sama. Ya. Selamat datang Pak Mai. Besok hadir lagi setiap sore kita ada. Ya. Ya, nanti Pak Mac nanti bisa besok mau minta itu Bapak Ril mau nyanyi besok ya. Ya. Oke. Ya. Karena Bapak membawakan puji-pujian. Iya. Oh, sekarang Ril mau nyanyi, Ril sudah siap mau nyanyi sekarang? Boleh. Sudah siap. Sudah. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Boleh. Kesempatan ini saya akan membawakan puji-pujian yang berjudul Tuhan Menetapkan Langkah Orang. Tuhan menetapkan langkah berkenan kepadanya. Apabila datang sebab Tuhan menopang tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh pasang pandai, sebab Tuhan menopang tangannya.
tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila terjadi kata saya tangan, sebab Tuhan menopang tangan. Terima kasih. Puji Tuhan. Thank you, Rio. Ya, silakan Ibu Lydia. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Baik, untuk saya lanjutnya, saya persilakan Pak Dani sharing firman Tuhan ya hari ini. Iya, selamat sore. Sore semuanya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, oke. Yesus baik. Tuhan ya, malam sore menjelang malam saya akan coba sharing bicara tentang kesetiaan ya. Bicara tentang kesetiaan ini mungkin sudah sering kita dengar ya, kesetiaan ya. Dan bicara tentang kesetiaan, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana ia menunjukkan ketaatannya pada Bapa selama hidupnya selama 33,5 tahun di bumi. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, Yesus belajar menjadi taat melalui apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Ya. Kesimpulannya, Allah itu sangat berkenan kepada orang-orang yang taat kepadanya dalam situasi sulit sekalipun. Pertanyaannya, maukah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan? Ya. Jadi kalau kita mendengar kata taat, apa yang muncul di pikiran kita? Apa yang pikiran kita? Positif atau negatif? Positif. Ya, positif ya. Jadi apakah kita menyukai ketaatan? Ada orang yang tidak suka taat karena merasa dengan ketaatannya itu merasa kebebasannya dibatasi. Jadi seperti kita nih di pendoa ya, setiap jam 5 sore, sampai jam 6:30 kita tetap setia, kita taat mengikuti acara ini. Ya, seolah-olah orang dunia mengatakan, "Boleh ngapain?" Ya, kita ikut doa ini jadi membuang-buang waktu. Tapi karena kita mau taat, Tuhan suruh berdoa, ya, seolah-olah kebebasan kita dibatasi. Nah, biasanya anak-anak orang dunia itu tidak suka mentaati perintah orang tuanya. Apakah reaksi mereka ketika orang tua meminta mereka belajar dulu sebelum main, ya? Ataukah kita lihat selama seminggu tidak boleh menonton televisi dan sebagainya? Apakah mereka taat kepada orang tua? Anak-anak suka taat pada sesuatu yang mereka sukai. Mereka tidak suka pada perintah yang mereka tidak sukai. Inilah kecenderungan manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Cenderung ini mengikuti keinginan sendiri, cenderung memuaskan daging, ya, daging. Nah, alasannya kita tahu bahwa kadang-kadang orang tuh mikir kenapa ya kita harus taat, ya. Ada orang yang tahu bahwa berzina itu dosa, tetapi ya tetap saja melakukannya dengan berbagai macam alasan. Pasangannya tidak menghargai dialah, pasangannya tidak mengasihi dia. Penyebab sesungguhnya adalah ia tidak bersedia meninggalkan dosa yang memberi dirinya kenikmatan, ya. Bagaimana Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh berzina dalam firman Tuhan. Ketika kita tahu berbohong itu tidak benar, tapi berapa sering kita berbohong? Kalau ditanya, "Lo kenapa kok terlambat?" Alasannya macet di jalan, ya. Padahal dari dulu Jakarta sudah terkenal macet. Ketika kita ditangkap polisi lalu lintas, kita berbohong, ya. Ya, kemudian juga pada waktu kita tangkap polisi bilang, "Wah, kita nggak lihat kok apa lampu merahnya," ya. Atau kadang-kadang kita juga dalam bisnis kita sering juga melakukan kebohongan-kebohongan, ya. Ya, ini yang bicara tentang ketaatan ini. Berbagai macam alasan orang untuk berkompromi senantiasa dalam bentuk label-label, ya, supaya kita dimaklumi bahwa kita tidak usah taat, ya. Nah, mari kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya, dalam ketaatan itu. Yang pertama adalah taat itu adalah karena kasih, ya. Kita taat kepada Tuhan karena kita kasih kepada Tuhan, ya. Yesus berkata, "Jikalau kamu ngasih aku
aku akan menuruti segala perintahmu, ya. Jadi sebetulnya kalau dengan kita taat, ya, Yesus katakan bahwa jika kita mengasihi Dia, ya, dan mengerti perintahnya, ya, apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan kepada kita. Yang penting adalah ketaatan. Jadi bicara tentang ini, kenapa kita taat, kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dan kedua adalah taat itu karena kita mengerti prinsip ketaatan dan otoritas. Taat yang benar harus lahir dari pemahaman akan firman kebenaran, terutama akan prinsip hubungan antara ketaatan dan otoritas. Jadi bicara tentang otoritas, ya. Jadi kita harus khususnya kita kayak di organisasi, ya, kita harus belajar taat kepada pemimpin kita, ya. Taat adalah prinsip ketaatan, yaitu ada bicara tentang otoritas, ya. Taat itu adalah karena iman, ya. Kita lihat Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Kita lihat di situ contohnya Abraham itu adalah orang yang taat, ya. Pada waktu Tuhan suruh pergi, dia berangkat, ya, dia tidak tahu tempat yang ditujui. Dia hanya pokoknya dia ngikutin apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kita lihat di sini bahwa Abraham ini adalah melakukan itu karena iman, ya. Kemudian kita lihat juga di sini kenapa kita harus taat. Ya, taat artinya kita harus bayar harga, ya. Makin mengerti arti ketaatan, makin kita berani bayar sebuah harga ketaatan. Musa bersedia membayar harga sebuah ketaatan dengan meninggalkan semua kenikmatan istana Firaun. Ia bersedia ambil penderitaan demi umat Tuhan, membebaskan umat Tuhan dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, ya. Jadi kita banyak contoh-contoh dari murid-murid atau para nabi itu bagaimana kita diajarkan mengenai ketaatan, ya. Allah sangat menghargai ketaatan. Tuhan tidak mau hidup kita tidak taat, karena ketidaktaatan akan melahirkan pemberontakan, dan kita dengan tidak taat itu kita akan mengalami banyak masalah, ya. Kita mengalami sakit penyakit, usaha kita gagal, dimakan orang, pernikahan kita diambang bahaya dan sebagainya, ya. Dan apalagi kita melakukan kompromi terhadap dosa, ya, itu akan fatal sekali, ya. Oleh karena itu, marilah sore hari ini kita belajar untuk taat kepada Tuhan, ya. Oke, demikian Ibu Lydia, ya, kita sharingkan, ya. Silakan. Terima kasih Pak Dani. Saya akan berbagi, ya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua hal yang menjadi dasar kehidupan kita, yaitu percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi dua hal ini tidak dapat dipisahkan, yaitu percaya dan taat. Dalam hal ketaatan, kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Kita bisa lihat di Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi percaya adalah sikap hati, tidak bisa dibuktikan melalui kata-kata saja, tetapi sikap serta perilaku. Jadi taat adalah percaya kepada firman Allah serta melakukannya, dan ketaatan akan terjadi karena memiliki kerendahan hati. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus semestinya taat pada seluruh kebenaran dan firman-Nya. Demikian dari saya, Pak Dani. Silakan. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bu Tina. Silakan Bu Tina. Tuhan, terima kasih, ya, buat kesempatannya. Ya, saya sangat setuju dengan Ibu Lydia gitu. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita terima Dia, kita mempunyai di hati juga mempunyai ketaatan untuk terus mengikuti setiap firman-Nya, mempunyai kesetiaan di dalam berdoa, di dalam ikut, di dalam kemanapun kita harus setia dan taat, ya, memang benar. Saya juga banyak gitu mengalami hal-hal yang secara manusia gimana, ya, tapi saya mau taat aja sama Tuhan, terus ikut aja sama Tuhan,
Gereja pun sekali gereja yang kita bisa pindah-pindah. Tapi karena kita setia, kita taat, kita nggak pindah-pindah ya. Tetap aja kepada satu gereja itu gitu. Dan saya percaya memang Tuhan juga menuntut kita untuk setia dan taat. Nggak usah lihat orang lain, cuma lihat diri kita sendiri dan lihat Tuhan. Nggak usah, orang lain juga begitu ya, kita beginilah sedikit, enggak. Tapi kita diminta Tuhan taat dan setia, dan kita juga boleh melihat akibat dari taat dan setia kita itu, apa yang kita terima itu kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikir, kita inginkan Tuhan yang kasih buat kita. Dan saya bersyukur untuk firman Tuhan malam ini. Gitu aja, Pak. Ya, selanjutnya saya persilakan Pak Yanghok. Oh, belum. Oke, Bro Ril. Bro Ril. Tentang taat. Oh ya, oke. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Tina, bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus, karena sebagai manusia ya kita harus belajar untuk taat dan setia. Jadi artinya bahwa setiap saat atau setiap waktu kita hanya berserah untuk atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi tentunya berdasarkan Roma 16 ayat 19, yaitu kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih. Jadi seperti dikatakan juga Pak Denny, bahwa dalam melakukan segala hal kita harus berbuat baik dan bersih. Memang sebagai manusia ya agak sulit gitu kita menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang seperti kalau kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik, tentunya membawa kita juga kurang baik gitu. Jadi sebaiknya kita berteman dengan orang-orang yang baik, supaya kita juga terbawa arus menjadi baik. Karena kalau kita salah jalan ya kita terjerumus ke dalam dosa. Mungkin hanya sekian tambahan saya. Terima kasih. Ini Pak Mek juga bisa, Pak Mek mau share, silakan Pak Mek. Baik, terima kasih. Saya setuju yang tadi Pak Ril bilang ya. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Yang disampaikan oleh Pak Ril tadi. Jadi kita bergaul dengan siapa ya. Nah itu kadang-kadang mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi dalam hal ketaatan ya. Nah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak taat, nah kita kadang-kadang terbawa juga dengan mereka. Nah saya prinsipnya adalah tidak mau masuk ke dalam sana. Ya, tidak mau masuk ke dalam sana, ke area-area itu ya. Nah kalau bisa saya menghindar dari area-area itu, karena saya takut nanti yang saya boleh perlihatkan di sini itu di Yohanes 3 ayat 36 dia bilang begini, barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal. Nah ini satu pegangan buat saya juga. Kata percaya di sini saya boleh katakan sama dengan taat. Ini barang siapa taat kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, yang kekurangan di orang-orang Kristen sekarang adalah bagaimana kita selalu mengajarkan kepada jemaat atau teman-teman kita di gereja, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, tentang hidup yang kekal. Nah, ini masih kurang mungkin disampaikan kepada mereka. Nah, itu sebenarnya menjadi menjadi fokus dari pemberitaan firman Tuhan adalah kita sampaikan tentang bagaimana hidup yang kekal begitu. Sehingga orang tidak hanya berpikir bahwa hidup saya sekarang ini seperti adanya begini, hidup di dunia. Nah, mereka tidak berpikir ke depan ada kehidupan yang kekal.
Nah, di Yohanes 3 itu juga dia katakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup. Nah, bahkan dia bilang, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi memang kita sebagai orang percaya kepada Kristus ya memang harus hidup taat. Hidup taat, hidup setia kepada Dia, ya, bukan kepada siapa-siapa, tapi taat setia kepada Dia. Maka kita akan boleh memperoleh kehidupan yang kekal, ya, dan kita tidak akan mendapatkan murka dari Tuhan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Thank you, Pak Mek. Ya, bicara tentang ketaatan itu sebetulnya dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Jadi ketaatan itu kita bisa dikatakan taat itu sebetulnya belajar dari hal-hal yang kecil, ya. Jadi banyak orang ya justru dalam hal-hal yang kecil kita tidak taat, apalagi kita mau taat dalam masalah dalam atau hal-hal yang besar, dalam soal-soal yang kecil pun, ya. Makanya Tuhan mau kita belajar mulai dari hal-hal yang kecil, kita belajar taat, ya. Jadi seperti kita kita berdoa, ya. Kita taat, kita sudah komitmen untuk berdoa, misalkan kita tentukan waktunya sendiri, ya mau nggak kita belajar taat dari hal-hal yang kecil, ya, karena kalau kita tidak mulai dari hal yang kecil, ya, saya yakin bahwa orang tidak akan taat juga dalam hal-hal yang besar, mulai dari hal-hal yang kecil, ya Pak Mek, ya. Ya, setuju, ya. Ya. Oke. Contoh paling sederhana mungkin kalau ibadah ya. Kalau misalnya ibadahnya jam 7 ya, sebelum jam 7 kita sudah siap untuk beribadah. Itu kan satu ketaatan juga. Ya, dari hal kecil sekali, sederhana. Ya. Dan kadang-kadang juga Tuhan menghadapkan kita pada hal-hal yang dimana kita titik lemah kita, ya. Titik lemah kita, ya. Tuhan uji kita, ya. Bagaimana kita boleh taat nggak, ya. Ya, itu yang kadang-kadang kita diperhadapkan dalam soal di mana di situ perlu ketaatan, ya, ya. Ya, memang nggak gampang ya bicara tentang ketaatan. Ya, silakan Pak Surya. Selamat ya Pak Surya buat kelahiran cucunya. Ya. Silakan Pak Surya. Dibuka dulu mic-nya. Unmute dulu. Oh ya. Terima kasih nih semuanya, Pak Sastra, Pak Dani, Pak Dokter, semua Ibu Yuni, Ibu Jenny, dan semuanya. Kalau masalah ketaatan, kayak seperti kita sama orang tua aja ya. Kalau kita taat sama orang tua kita, apa juga dia kasih. Kalau menurut saya sih gitu. Karena ketaatan itu secara otomatis mendatangkan berkat bagi kita. Demikian pula apalagi kita dengan Tuhan, kita harus selalu taat, obey, menurut, karena harga mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan atas janji-janji Tuhan itu sendiri. Jadi selain itu juga kita mengetahui jadinya rencana Tuhan atas kita dan mendatangkan berkat. Gitu aja Pak Dani. Oke. Ya, engkau Pak Surya, ya Ibu Juni, bicara tentang ketaatan ini Pak, kayak Bu Juni ini termasuk orang yang taat ya. Selalu hadir. Ya, tapi belum sempurna Pak, kita taatnya kan masih ada kesalahan-kesalahan gitu. Ya, kita harus belajar supaya lebih taat, lebih ngerti gitu. Ya, Tuhan juga pasti melihatnya. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Juni. Ini Pak Dudung nih, Pak Dudung gimana Pak Dudung? Puji Tuhan, sudah selesai semua. Dan saya sangat habis dioperasi ya tadi malam jam 1 ya Pak Dudung ya? Iya. Saya sangat berterima kasih atas doa dari Galilea sehingga semua berjalan lancar. Ada yang mau di-share Pak Dudung? Mungkin nanti kelamaan ya, tapi ya saya coba ini share aja karena apa yang saya sampaikan bukan maksud saya menyombongkan diri, cuman supaya kita lebih beriman lagi
lebih taat lagi, lebih disiplin lagi. Yang saya rasakan ya yang barusan aja terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya operasi kemarin, kalau biaya sendiri itu satu kaki aja 60 juta, Pak. Jadi kalau 2 kaki, saya sudah punya Avanza, Pak. sudah punya Avanza. Tapi berkat pertolongan Tuhan, dengan kerajinan ketelitian kita menghadap Tuhan, berkomunikasi dan sebagainya, puji Tuhan semua ditanggung BPJS, Pak. Jadi memang ada tambahan dikit-dikit, cuman tidak keluar 120 juta itu, Pak. Jadi puji Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih juga sekali doa Bapak Ibu sekalian bahwa semua berjalan lancar dengan biaya yang cukuplah. Misalnya kita mampu mengatasi. Cuman kalau kenyataan sekarang kita mikir untuk keluar duit 120 juta kalau tanpa BPJS, wah amit-amit Pak bisa habis semua ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa menjadi kita lebih taat lagi, lebih percaya lagi pada mujizat Tuhan. Jadi saya makin percaya bahwa mujizat itu ada. Jadi sampai saat ini masih ada, Tuhan masih bersama kita. Demikian Pak, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak Haryadi. Pak Dokter. Ya, Pak Dokter Haryadi, dibuka mic-nya Pak Dokter. Belum kebuka. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya itu adalah ya ketaatan itu adalah suatu sikap ya penyerahan diri untuk memenuhi panggilan Allah dengan tidak memperhitungkan untung ruginya. Kita nggak jadi bahkan kerelaan untuk mengorbankan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Itu aja. Jadi kita nggak itu. Kalau kita taat kita berserah untuk memenuhi panggilan Allah. Allah ingin apa di situ dia kan banyak perintah-perintah Tuhan ya yang difirmankan itu. Nah, kita berserah aja, menyerahkan diri tanpa pikir ada untungnya apa ya, ruginya apa ya gitu ya. Enggak, jangan mikir untung ruginya ya, tapi kita rela untuk mengorbankan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi luar biasa. Kalau kita mau taat itu kita harus siap untuk berserah dan tidak memperhitungkan untung ruginya apa yang Tuhan firmankan. Sebab kita tahu firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan, bukan yang nggak bisa ya. Cuma kita mau taat apa enggak, itu aja persoalannya. Ya itu sekian. Terima kasih. Ibu Jenny. Silakan Bu Jenny. Saya. Siapa? Saya. Enggak tahu siapa. Ibu Jenny ya. Ibu Jenny. Ibu Jenny. Saya ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Denny. Memang betul kita harus taat di dalam perkara yang kecil. Baru kita bisa mentaati perkara yang besar. Kita harus taat dulu dengan orang tua kita yang kelihatan. Ya, biarpun keadaan dia seperti apa, kita harus taat. Baru kita dapat menghargai Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat ajaib, yang tidak kelihatan. Dan kita juga harus taat akan perintah-perintahnya. Di sini saya belajar bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat komitmen di dalam kehidupan kita untuk kita melaksanakan ketaatan ini. Seperti seorang prajurit, dia sangat taat kepada komandannya. Kalau dia tidak taat, dia pasti keluar. Tidak akan menjadi ABRI atau tentara. Tapi dia taat kepada komandannya, maka dia jadi prajurit yang benar-benar prajurit sama dengan kita.
Ya, komandan kita adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, kita harus taat kepada Dia. Dialah komandan kita yang punya langit dan bumi seisi dunia ini. Kita harus taat kepada Dia. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore Pak Albert. Ya, oke, Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni. Makasih. Tadi temanya kesetiaan ya Pak? Ya. Ketaatan apa? Ketaatan ya hampir sama dengan kesetiaan lah. Ketaatan. Bicara tentang memang kita ini harus taat dan setia. Karena kesetiaan itu adalah kunci kemenangan di dalam Kristus. Pengorbanan Yesus ini bukti kesetiaan yang terbesar di dalam dunia ini. Ini mengenai ketaatan. Kesetiaan sangat berharga di mata Tuhan. Lu bisa jawab. Kalau kita tidak setia akan menjadikan kita ini musuh. Tuhan itu adalah pencemburu. Jadi jangan menduakan Tuhan. Kita tetap konsisten dalam iman kita kepada Kristus. Jadi dalam kesetiaan dan ketaatan ini kita jangan mendua hati. Mendua hati jangan bagaimana sih? Jangan mempercayai konsep-konsep budaya atau adat-adat duniawi. Banyak kok di tempat saya di Solo juga masih ada adat-adat ini, semuanya ada, konsep budaya ada. Tapi memang kita itu harus mendahulukan Yesus itu di atas budaya, di atas adat dunia ini. Kita harus selalu meninggikan Yesus kita ini yang terutama. Karena dimanapun kita berada, konsep budaya dan adat dunia ini pasti ada. Di mana-mana juga. Makanya kalau kita sudah berhadapan dengan hal yang demikian, itu bisa mengartikan bahwa kita tuh bisa menduakan adat-adat dunia ini. Jadi iman dan bangun relasi kita terhadap Tuhan. Kita akan tetap mempertanggungjawabkan kesetiaan kita kepada Tuhan itu secara mutlak. Jadi bagaimana kita meningkatkan iman kita ini agar kita ini tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dengan pujian penyembahan, doa, seperti sekarang kayak ini. Hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan. Itu yang membuat kita akan setia dan taat sampai akhirnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ini Pak Albert sudah ada nih, silakan Pak Albert. Pak Albert tadi mengikuti ya. Ya silakan Pak Albert. Ya, dibuka dulu mic-nya Pak Albert. Ya, silakan. Ya. Suaranya Pak Albert. Suaranya ya, selamat malam semua. Ya, okay. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Pak Dani semua. Ya, shalom. Silakan Pak Albert. Mohon maaf karena kami di luar ini Pak. Jadi kedengarannya ada suara yang lain gitu. Mengenai ketaatan ya Pak Dani ya. Pak Albert. Shalom, shalom. Silakan Pak Albert mengenai ketaatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya bisa dapat tentang arti ketaatan. Banyak orang atau manusia, bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta sekalipun masih berpikir bahwa ketaatan itu membawa berkat ya. Mereka cuma pikir bahwa kalau kita taat, berkat terjadi. Jadi kesimpulannya ketaatan itu membawa berkat ya. Tapi jangan lupa
kadang-kala ketaatan itu membawa penderitaan bagi kita. Tapi penderitaan itu bukan untuk memusnahkan, mencelakakan kita, membinasakan kita, tetapi penderitaan itu adalah satu kemuliaan Tuhan itu. Saya ambil di firman begini Pak, di Petrus, aku udah lupa itu. Kepada kita, pada manusia, diberikan karunia untuk menderita. Jadi karunia yang Tuhan berikan bukan cuma untuk kita nikmati, happy, senang-senang. Tetapi Tuhan berikan karunia pada kita untuk menderita. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita harus siap menderita. Nah, di sini arti penderitaan itu merupakan bagian dari ketaatan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita siap melaksanakan perintah Tuhan mengenai ketaatan dengan suatu penderitaan yang kita alami gitu. Tetapi jangan lupa, penderitaan yang kita alami itu membawa berkat juga, membawa kemuliaan Tuhan bagi kita. Nah, di sini yang harus kita pahami sungguh-sungguh. Jangan kita berpikir kalau kita taat atau kita mau setia dalam perkara kecil sekalipun, kita dapat berkat. Memang kita dapat berkat, tetapi yang utama kalau kita mau setia juga taat pada Tuhan, kita harus menderita. Tadi Pak Dani kasih contoh Yesus, yaitu di kitab Filipi itu, dalam kesetaraannya dengan Allah, Tuhan Yesus mau menderita selama ia di dunia. Ia Allah, tetapi ia menderita. Jadi ini yang harus kita pahami baik, sungguh-sungguh arti ketaatan. Kalau kita mau taat, kita jangan berpikir sama dengan seperti Pak Dokter bilang, jangan kita berpikir untung ruginya kalau kita taat. Tetapi kita juga harus siap menderita. Menderita untuk kemuliaan Tuhan. Kata firman Tuhan, setiap hari kita harus sangkal diri ya Pak ya. Jadi setiap hari kita harus sangkal diri kita. Harus ada pertobatan, harus ada ketaatan, sekalipun itu berat harus kita lakukan. Nah, kita contoh teladani, seperti Pak Dani katakan, Yesus dalam kehidupannya di muka bumi 33 tahun, dia tidak happy Pak. Dia tidak senang-senang. Bahkan firman Tuhan mengatakan serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, tempat menundukkan kepala tidak ada. Jadi itulah kita bisa melihat contoh teladan Yesus. Yesus datang bukan happy. Yesus datang bukan untuk mencari kesenangan. Tetapi Yesus datang menderita untuk kasih pada kita. Dia datang menderita untuk mengasihi, menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib gitu. Dengan mati di kayu salib, ia taat pada Tuhan. Sepaluh penderitaan dialami, nyawa harganya ia laksanakan demi ketaatannya kepada Bapa. Ini yang harus kita pahami, contoh teladan yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Dani dan teman-teman semua. Pak, thank you. Ya, silakan Pak Sastra. Ya, luar biasa semua. Pak Albert luar biasa. Baru datang, kagum saya. Eksegesi yang indah. Mantap. Ya, kalau kita bicara tentang ketaatan dan setia itu hampir sama. Saya dapatkan ya, ketaatan itu adalah konsisten. Tidak berubah dari ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya patuh. Patuh pada firman. Ini hanya bicara saja, tetapi taat yang benar nanti saya sebutkan ya. Kemudian setia. Ketaatan dengan setia itu hampir sama. Kenapa? Bagaimana kalau setia, bagaimana tugas yang berat yang harus dilaksanakan. Ia tetap melakukannya. Walaupun dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan apapun, dia akan tetap melakukannya. Dan dia sangat berpegang teguh. Dia harus menghadirinya. Misalnya,
hujan lebat pun, macet pun, kalau ibadah dia pasti datang. Itu orang yang itu setia. Itu setia. Tetapi dalam firman Tuhan, orang yang taat dan setia ialah hanya Tuhan Yesus. Ya, artinya di sini berbicara taat dan setia itu berhubungan sekali dengan apa yang dikatakan dalam Pak Albert tadi, yaitu bahwa hidup ini orang yang taat dan setia belum tentu diberkati. Orang yang hidup dan setia bahkan banyak yang menderita. Apa yang dikatakan tadi. Buktinya siapa? Buktinya Yesus. Dia adalah taat dan setia. Ya, tetapi orang yang taat dan setia di dalam kehidupan manusia, bukan Tuhan Yesus maksud saya, dalam kehidupan kita, orang yang taat dan setia, Tuhan memberikan sesuatu harapan yang luar biasa, yaitu semua akan indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak memahami apa arti ketaatan dan kesetiaan itu. Kalau mau dibaca Pengkhotbah 3 ayat 11 bisa dibaca. Nah, kemudian di mana letak ketaatan yang sesungguhnya hanyalah ada pada Tuhan Yesus. Inilah ketaatan yang secara alkitabiah. Kalau ketaatan pada kita belum sampai mencucurkan darah, belum sampai menyerahkan nyawa. Inilah ketaatan dan kesetiaan. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang ke. Inilah artinya. Ya. Roma 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Disinilah ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan yang sesungguhnya adalah hanya Tuhan Yesus yang melakukan ini. Tetapi ketaatan bagi kita, saya sebutkan tadi, kita harus menuruti perintah. Apakah kalau kita disuruh datang ke satu tempat yang tidak kita ketahui, apakah kita mau? Saya mau tanya. Apakah kalau Tuhan bilang, maaf, serahkan anakmu, mau diambil nyawanya untuk apa? Apakah mau? Apakah taat dan setia menyerahkan? Belum tentu. Ini kalau kita bicara ketaatan yang sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita orang percaya, ketaatan kita lakukan perintah Tuhan, tetapi tidak perintah yang sesuai perintah Yesus oleh Bapaknya yang di surga. Ya, di surga itu. Jadi Tuhan Yesus taat dan setia, dia menyerahkan nyawanya. Ini ketaatan. Ya, ketaatan hanya bukan kata-kata. Oh, taat baca firman tiap hari, berkhotbah tiap hari, apa Pak Albert katakan tadi. Ya, tetapi masih tidak berbuah. Masih tidak ada buah-buah rohnya. Kata-katanya masih kasar. Kelakuannya masih kurang baik. Kasihnya tidak ada. Bagaimana kasihnya? Kasihnya adalah kasih yang pura-pura. Roma 10 ayat 19. Janganlah kasih hidup pura-pura. Nah, ini kira-kira yang sesungguhnya berbicara tentang ketaatan secara alkitabiah. Ya, tetapi kita tidak akan bisa seperti Yesus, tidak akan sanggup seperti Yesus. Ya, kita cukup taat, kita baca firman, kita menginjil, kita mendoakan orang sakit, kita ada buah-buah rohnya, kalau belum semua. Mungkin tentang penguasaan diri yang terakhir kita belum bisa lakukan, kita bisa memberi, tetapi masih ngomel-ngomel, tidak ikhlas, dan lain sebagainya.
Ya, itu hapuskan semua. Inilah kira-kira untuk ketaatan dan kesetiaan kita. Tetapi ketaatan yang sesungguhnya hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Manusia tidak akan sanggup melakukannya secara murni. Inilah kira-kira ya. Sedikit saya mau ralat yang kemarin tentang penghakiman. Pertanyaan dari Ibu Tina belum satu ya. Siapa yang dihakimi? Yang pasti dihakimi, bahkan tidak dihakimi adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Ya, itu tidak pernah dihakimi. Itu jelas sudah masuk neraka. Ya, itu neraka, tidak ada ampun. Ya, yaitu nanti dibaca di Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29 coba dibaca supaya tuntas tentang penghakiman. Hati-hati, coba cepat. Markus 3 ayat 29. Ya, tolong Ibu Bunda Yeni cepat biasanya. Mana Bunda Yeni? Ya, coba baca. Saya ralat yang kemarin biar beres dulu. Coba Bunda cepat. Markus 3:29, satu ayat itu ada dua, Lukas lagi. Ya, coba satu aja. Markus 3:29 itu tidak akan perlu dihakimi. Hati-hati, jangan menghujat Roh Kudus. Markus 3:29. Dapat. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Mic. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, ini tidak ada penghakiman. Dia sudah masuk neraka. Ya, hati-hati. Tidak ada hak prerogatif. Tidak ada pembelaan. Dia langsung sudah diketahui neraka. Yang menghujat Roh Kudus ada di Lukas 10 lagi. Cukup itu saja satu. Karena mirip artinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau Pak Aryadi nanya, berkumpul benar. Waktu diadakan penghakiman itu berkumpul semua. Tapi tidak ada yang ditanya. Sudah ditentukan ini masuk, ini tidak, ini masuk. Maksudnya masuk itu ke rumah Bapa, yang tidak ya masuk ke neraka. Tetapi Yesus akan memberikan pembelaan ya waktu penghakiman, waktu dikumpulkan. Pembelaannya saya tidak tahu apa, tapi dia katakan pembelaan. Nah, oleh karena itu kenapa ada doa Bapa kami? Nah ini, kenapa ada Bapa kami? Supaya kita tiap hari minta ampun. Tiap hari kita minta pengampunan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Karena Dia adalah pengasih, penyayang, dan Dia akan mengasihi kepada setiap orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Tetapi Markus 3:29, bertobat pun Dia tidak akan pernah ampuni, karena itu kekal. Haleluya, itu aja tambahannya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Sastra. Ya, silakan Ibu Lydia. Saya mau nanya sama Pak Sastra. Pak, ya, silakan. Kan ada teman saya nih, suaminya meninggal kena COVID nih. Nah, langsung dia ngomong nih sama saya, Tuhan Yesus tuh nggak sayang sama saya. Dia ngambil suami saya. Dia nggak cinta sama saya. Dia ngomong begitu. Itu gimana tuh, Pak? Itu tidak menghujat. Tidak, itu belum menghujat. Itu emosional, emosi. Itu emosi, tidak menghujat. Nanti mau dijelasin menghujat, sudah pernah kok dijelasin. Ya. Menghujat itu. Ya Pak, menghujat itu gimana sih Pak? Nah itu sudah pernah. Ya itu seperti kayak contohnya. Jangan itu, sekarang lah, nanti lain kali aja. Itu nanti waktunya sedikit. Ya contohnya. Nanti kita bicara menghujat. Ya kita contohnya itu orang-orang Farisi itu menghujat Yesus ya pada waktu dia bilang Yesus melakukan mujizat itu bukan karena yang ada itulah semuanya. Nanti kita waktunya sudah habis bro. Oke, ya, nanti next time. Orang yang menggali agama ya masuk ke seberang atau masuk kemana gitu ya. Itu murtad. Itu murtad. Ya. Kalau orang murtad jelas dia semua akan dihakimi. Kalau orang murtad semua pokoknya kalau murtad itu dihakimi, dan pasti orang murtad ya maaf tidak pernah menerima surga. Lain ya murtad sama beda. Murtad dan menghujat beda. Tapi menghujat itu luar biasa. Tapi kalau murtad itu Yesus masih punya hak prerogatif, masih ada belas kasihannya. Tetapi menghujat tidak ada hak prerogatif lagi. Surga apa? Langsung neraka. Hati-hati.
Celem. Ya, serem banget setelah tahu firman Tuhan, serem. Mengatai ya. Oke, kita masuk dalam doa. Nanti bicara itu nanti. Oke, next. Karena ada ayat-ayatnya banyak. Contohnya menghujat Pak yang Nanti. Nanti topik yang berikutnya. Lain kali. Jangan sekarang. Ini ada berikutnya nanti. Pak. Jangan sekarang, besok, sabar. Besok lah, kita besok bicara. Sabar. Sekarang mau kapal. Kalau Bunda Yani tidak pernah menghujat, pasti jamin saya. Ya, besok lah kita lanjutkan dengan bedanya menghujat dan murtad, ya. Sastra deh yang khotbah besok. Oke, ya silakan Bu Jadi Dina. menghemat waktu. Baik, selanjutnya kita akan memulai doa syafaat. Mungkin satu pujian dulu ya Pak Dani. Oke, Silakan. kita boleh taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Tunggu ya sebentar. Tunggu saya sebentar. Kita nggak boleh, kita sendiri pun kita. Masih air sedikit. Oke. Jadi air dulu minum. Ini. Udah itu. 14. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu.
setia kepadamu Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada, taat dan setia kepadamu Amin, amin. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat. Doa syafaat. Saya persilakan Pak Dokter untuk pemerintah. Mana dia? Ya. Dia Gimana? Silakan. doa untuk pemerintah saya. Oh iya. Mari, saudara, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur jika pada sore malam hari ini kami boleh para pendoa Galilea Blessing Ministry telah membahas firman Tuhan tentang ketaatan dan kesetiaan. Dan sebentar kami akan mendoakan bangsa dan negara Indonesia ini yang sangat kami cintai. Tuhan Yesus, biar Kau berkati bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, karena kami tahu sangat mengasihi bangsa dan negara Indonesia ini. Dan juga Engkau berkati para pemimpin bangsa Indonesia ini, Pak Jokowi, Presiden kami, dan juga Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, dan semua anggota kabinet, semua anggota pemerintahan yang dari pusat sampai daerah, semuanya Kau berkati dan jadikan mereka semua orang-orang yang takut akan Tuhan, dan juga mereka taat akan yang telah diperintahkan oleh yang telah dianjurkan oleh Bapak Presiden itu untuk melakukan semua yang dikerjakan untuk mengurangi dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Juga kami bersyukur dan terima kasih untuk program vaksinasi yang sudah berjalan hampir 80%, dan juga kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan berakhir pada akhir 2021 ini, dan di 2022 keadaan pandemi ini sudah menjadi epidemi seperti flu biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kami tahu doa yang kami naikkan ini karena Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau akan mendengar dari sorga dan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yeni. Bunda Jen, untuk mendoakan Ibu Beta, menantu dan baby yang baru lahir. Nah, terus Pak Dudung. Pak Paul, Pak Mek juga. Pak Yang. Pak Mek. Pak Mek. Ya. Pak Mek. Pak Dani yang udah mau hajat sebentar lagi. Silakan, Bunda Jen. Terima kasih. Ya, mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kami ada di Galilea Blessing Ministry, Tuhan. Kami percaya melalui wadah ini banyak jiwa dimenangkan. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus sembuh. Yang punya masalah pergumulan kami percaya Tuhan. Melalui di Galilea Blessing ini Tuhan campur tangan semua pergumulan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Kau dahsyat, Kau ajaib. Kami bawa Tuhan masalah-masalah kami kepada
kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan di dalam semua persoalan Pak Denny ya Tuhan, yang hendak mau menantu. Tuhan campur tangan dari yang kecil sampai yang besar. Kami bersyukur berterima kasih Pak Denny selalu setia dan taat. Kami percaya Tuhan keluarganya juga menjadi keluarga yang taat dan setia di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih untuk Leong Hok Bapa. Engkau sembuhkan dia secara dahsyat ajaib. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar melalui usahanya semua diberkati Tuhan, melalui pelayanannya juga diberkati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus dahsyat ajaib pada saat ini. Leong Hok sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih untuk Sestina dan Pak Surya yang sudah menerima cucu baru Tuhan. Biar bertumbuh menjadi cucu yang takut akan Tuhan. Diberkati Tuhan, cinta Tuhan. Kau berkati juga kesehatan Bertaya Tuhan pada saat ini Tuhan. Biar pulihkan semua Tuhan, biar dia sehat, damai sejahtera, ada kekuatan ekstra dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar anak cucu menantu Sestina Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Pak Mek ya Tuhan yang sudah berkumpul bersama kami melalui Galea Blessing ini Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Kau tahu pergumulan Pemek pada saat ini. Kau berkati dia Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam hari-harinya Tuhan, Engkau ada bersama dia. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Kau ajaib. Untuk Pak Dudung, kami bersyukur berterima kasih, Engkau sudah menyembuhkan dia pada saat ini. Dokter di atas segala dokter, hanya Yesus Kristus yang dahsyat ajaib sudah mengoperasi dia tadi malam. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bunda Jenny. Baik, selanjutnya penutup saya persilakan Pak Sastra. Ya, terima kasih. Kami akan segera mengakhiri Zoom meeting daripada Galilea Ministry ini. Terima kasih atas firman-Mu, hamba-Mu, dan yang sharing sudah selesai mengakhiri dari perjumpaan pada sore malam hari ini. Tetapi firman-Mu begitu terus menjadi berkat dan menuntun kami dalam kehidupan yang setia dan taat untuk melaksanakan perintah-Mu, terutama firman-Mu, dan juga menyampaikan kabar baik atau Injil kemuliaan-Mu kepada setiap orang. Karena bagi kami yang tidak menyampaikan kabar itu, bagi Engkau mengatakan bahwa kami adalah orang berdosa. Kenapa kami dikatakan berdosa kalau tidak menyampaikan kabar baik kepada orang lain? Karena hanya kami sendiri yang selamat, orang lain tidak selamat. Oleh karena itu, kabarkanlah Injil. Itulah merupakan suatu kesetiaan juga dan ketaatan untuk melaksanakan tugas kita. Jadi kalau kita tidak mengabarkan Injil pada yang lain, berarti kita orang yang berdosa. Karena hanya kita yang selamat sendiri. Terima kasih Bapak, biarlah kami taat dan setia untuk mengabarkan Injil. Sebentar kami akan mengakhiri dari Zoom ini, dan kami akan berdoa. Engkau mengajarkan kami berdoa. Oleh karena itu, biarlah setiap dosa kesalahan kami Engkau ampuni, yang tidak berkenan bagi kehendak-Mu, baik disengaja dan tidak sengaja, karena kami belum begitu mengenal kebenaran, dan mungkin dosa yang kami lakukan karena emosional, dan karena kami juga belum mengenal kebenaran yang begitu sejati yang Engkau ajarkan. Oleh karena itu, Engkau mengajarkan kami untuk berdoa, mengucapkan ampun. Mari kita sama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.